Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Fuandi Ahmad, NRP 5212-10703. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban dari hasil review pertanyaan pada chapter Business Intelligence BI dan Decision Support System atau DSS. Oke, untuk yang pertama, section 1.2. Pertanyaan pertama, buatlah daftar komponen dan jelaskan model bisnis pressure response support model. Jawabannya yaitu komponen pressure response support model, diantaranya yang pertama ada tekanan bisnis yang dihasilkan dari iklim bisnis saat ini. Yang kedua, tanggapan atau respons, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi tekanan atau untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang tersedia di lingkungan. Dan yang terakhir yaitu dukungan komputerisasi yang memudahkan pemantauan lingkungan dan meningkatkan tindakan respon yang diambil oleh organisasi. Pertanyaan kedua, apakah faktor utama dalam lingkungan bisnis saat ini? Faktor-faktor utama dalam lingkungan bisnis saat ini adalah yang pertama, market related, yaitu persaingan yang kuat, ekspansi pasar global, pasar elektronik yang berkembang di internet, metode pemasaran yang inovatif, peluang untuk outsourcing dengan dukungan IT, dan kebutuhan untuk transaksi real time on demand. Yang kedua, consumer demand related, keinginan kostumasi, keinginan kesetaraan, keragaman produk, kecepatan pengiriman, serta pelanggan yang menjadi kuat dan kurang loyal. Yang ketiga, teknologi related, yaitu inovasi yang lebih, produk dan layanan yang baru, tingkat keusahaan meningkat, serta informasi yang berlebihan menjadi meningkat. Dan yang terakhir, yaitu societal, merupakan pertumbuhan peraturan pemerintah dan deregulasi semakin berkembang. Tenaga kerja menjadi lebih beragam dan lebih tua dan terdiri dari lebih banyak perempuan. Keamanan tanah air dan serangan teroris merupakan kepentingan utama. Sesuai dengan Sarbanes-Oxley Act dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaporan lainnya merupakan suatu keharusan. Yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan meningkat. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan beberapa kegiatan respon utama yang organisasi ambil. Berikut merupakan tanggapan yang diambil oleh organisasi, termasuk namun tidak terbatas pada mempekerjakan perencanaan strategis, menggunakan model bisnis yang baru dan inovatif, meningkatkan hubungan kemitraan, meningkatkan layanan dan hubungan pelanggan, pindah ke perdagangan elektronik atau e-commerce, menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan komunikasi, akses data, penemuan informasi, dan kolaborasi, merespon dengan cepat tindakan pesaing, misalnya dalam penetapan harga, promosi produk dan layanan baru. Dan yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, section 1.3. Pertanyaan pertama, jelaskan 3 peran manajerial utama dan beberapa daftar kegiatan tertentu yang ada di dalamnya. Peran manajerial jatuh ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu kegiatan interpersonal. Contoh dari kegiatan ini interpersonal ya mencakup menjadi figurehead, pemimpin dan penghubung. Yang kedua, kegiatan informasi. Contohnya kegiatan informasi mencakup pemantauan, diseminasi, dan bertindak sebagai juru bicara. Dan yang terakhir, kegiatan putusan. Contoh, peran putusan mencakup menjadi seorang pengusaha, penanganan gangguan, dan mengalokasikan sumber daya dan negosiasi. Pertanyaan kedua, mengapa ada yang berpendapat bahwa manajemen adalah sama dengan pengambilan keputusan? Beberapa pihak berpendapat bahwa pengambilan keputusan secara konsisten dinilai sebagai salah satu yang paling penting atau salah satu komponen yang paling penting dalam managing. Namun, seperti yang terlihat dalam bagian pembahasan ini, banyak juga orang lain yang ditetapkan peran manajerial selain dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, jelaskan 4 langkah manajer dalam membuat pengambilan keputusan. Langkah yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Misalnya, situasi keputusan yang mungkin berhubungan dengan beberapa kesulitan atau kesempatan yang ada. Langkah kedua, membuat sebuah model yang menggambarkan masalah dunia nyata. Selanjutnya, langkah ketiga, mengidentifikasi kemungkinan solusi untuk masalah model dan mengevaluasi solusi tersebut. Dan yang terakhir, langkah keempat, membandingkan, memilih, dan merekomendasikan solusi potensial untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya, section 1.4. Pertanyaan pertama, bagaimana kemampuan komputasi berkembang dari waktu ke waktu? Aplikasi komputer telah dipindahkan dari kegiatan pengelolaan transaksi dan pemantauan kepada analisis masalah dan solusi aplikasi.
dengan banyak aktivitas menggunakan teknologi berbasis web. Tools intelijen bisnis seperti data warehousing, data mining, pengelolaan analisis online, dashboard, dan penggunaan web untuk mendukung keputusan telah menjadi landasan manajemen modern. Kecepatan tinggi sistem jaringan informasi telah menjadi kebutuhan untuk membantu manajer dengan tugas utama mereka, yakni membuat keputusan. Dan yang kedua, buatlah daftar beberapa kemampuan komputasi yang dapat memfasilitasi pengambilan keputusan manajerial. Hal ini termasuk yang pertama, komputasi yang cepat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, meningkatkan produktivitas anggota kelompok, meningkatkan manajemen data, mengatasi batas kognitif manusia dalam pengelolaan informasi dan penyimpanan, serta kemampuan untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana komputer dapat membantu mengatasi batas-batas kognitif manusia. Komputer dapat menyimpan, mengakses, dan memproses sejumlah besar informasi di luar kemampuan dari pikiran manusia yang terbatas dalam hal-hal tersebut. Yang keempat, mengapa web dianggap begitu penting untuk mendukung keputusan? Jawabannya, web menyediakan satu, akses terhadap banyak data, informasi, dan pengetahuan yang tersedia di seluruh dunia. Kedua, pada umumnya, user-friendly dan tersedia antarmuka pengguna grafis. Yang ketiga, kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dengan mitra terpencil. Dan yang terakhir, ketersediaan perangkat pencarian cerdas yang memungkinkan manajer untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan murah. Selanjutnya, section 1.5. Pertanyaan pertama, apakah itu terstruktur, terstruktur, dan keputusan semi terstruktur? Berikan dua contoh dari masing-masing hal tersebut. Yang pertama, sebuah keputusan terstruktur merupakan salah satu dari semua fase yang terstruktur. Contohnya, menemukan tingkat persediaan yang tepat, memilih strategi investasi yang optimal. Selanjutnya, keputusan tidak terstruktur adalah salah satu di mana tidak ada tiga fase keputusan, yaitu kecerdasan, desain, pilihan. Terstruktur. Contohnya, menulis pernyataan misi perusahaan, memilih lokasi untuk piknik perusahaan. Dan yang ketiga yaitu keputusan semi terstruktur, jatuh di antara masalah terstruktur dan tidak terstruktur, memiliki beberapa elemen terstruktur dan beberapa elemen tidak terstruktur. Contohnya, perdagangan obligasi, menetapkan anggaran pemasaran untuk produk konsumen, serta melakukan analisis akuisisi modal. Pertanyaan kedua, definisikan pengendalian operasional, kontrol manajerial, dan perencanaan strategis. Berikan dua contoh masing-masing. Pengendalian operasional adalah pelaksanaan yang efisien dan efektif dari tugas-tugas tertentu. Contohnya, penjadwalan backup penyimpanan komputer, perencanaan menu perusahaan, kantin pekan depan. Yang kedua, kontrol manajemen adalah akuisisi dan penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, mempekerjakan seorang koordinator produksi, perencanaan program periklanan. Ketiga, perencanaan strategis adalah menentukan tujuan dan kebijakan jangka panjang untuk alokasi sumber daya. Contohnya, memilih mana dari 3 produk baru untuk dikembangkan, memutuskan apakah atau tidak untuk melakukan outsourcing, dukungan telepon pelanggan untuk daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah daripada di mana sekarang berbasis. Pertanyaan ketiga, apa sajakah 9 sel dari kerangka keputusan? Jelaskan masing-masing. Masing-masing dari 9 sel merupakan kombinasi dari satu derajat struktur keputusan dengan satu jenis kontrol manajemen. Salah satu merupakan keputusan terstruktur yang jatuh dalam rentang kendali operasional dan sebagainya. Dan yang keempat, bagaimana komputer dapat memberikan dukungan untuk keputusan terstruktur? Tingginya tingkat struktur dari masalah yang terstruktur telah memungkinkan mereka untuk melakukan abstraksi, analisis, dan klasifikasi ke dalam kategori tertentu. Untuk setiap kategori, memungkinkan untuk mengembangkan pendekatan solusi standar, biasanya dengan model kuantitatif standar. Model ini kemudian dapat diimplementasikan dalam perangkat lunak yang mudah diterapkan. Pertanyaan kelima, definisikan sistem keputusan otomatis atau ADS. Sistem keputusan otomatis atau ADS adalah sistem berbasis aturan yang memberikan solusi untuk masalah manajerial tertentu secara berulang-ulang, biasanya dalam satu area industri dan fungsional. Pertanyaan keenam, bagaimana komputer dapat memberikan dukungan untuk keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur? Keputusan yang tidak terstruktur hanya dapat didukung sebagian oleh metode kuantitatif standar komputerisasi.
biasanya diperlukan untuk mengembangkan solusi yang disesuaikan. Intuisi dan penilaian memainkan peran yang lebih besar dalam jenis keputusan daripada yang mereka lakukan dalam membuat keputusan terstruktur. Mereka dapat mengambil manfaat dari komunikasi dan kolaborasi teknologi komputerisasi dan dari manajemen pengetahuan. Sistem cerdas juga kadang-kadang dapat menyediakan keahlian yang membutuhkan solusi tersebut. Membuat keputusan semi terstruktur mungkin melibatkan kombinasi dari kedua prosedur solusi standar dan penilaian manusia. Manajemen sains dapat memberikan model untuk bagian dari masalah pengambilan keputusan yang terstruktur. Untuk bagian yang tidak terstruktur, DSS dapat meningkatkan kualitas informasi yang keputusannya didasarkan melalui penyediaan. Misalnya, tidak hanya solusi tunggal tetapi juga berbagai solusi alternatif bersama dengan dampak potensial mereka. Kemampuan ini membantu manajer untuk lebih memahami sifat dari masalah dan dengan demikian mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Section 1.6. Pertanyaan pertama, berikan dua definisi DSS. Berikut dua definisi DSS yang diberikan, yaitu yang pertama, sistem berbasis komputer interaktif yang membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Kedua, beberapa sumber daya intelektual dari individu dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ini adalah sistem pendukung berbasis komputer untuk para manajemen pengambil keputusan yang berurusan dengan masalah semi terstruktur. Yang kedua, jelaskan DSS sebagai istilah umum. Digunakan dengan cara ini, DSS menggambarkan sistem komputerisasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sebuah organisasi mungkin memiliki sistem manajemen pengetahuan untuk membimbing semua personil dalam pemecahan masalah mereka. Mungkin memiliki sistem pendukung yang terpisah untuk pemasaran, keuangan, dan akuntansi. Manajemen data supply CSCM, sistem untuk produksi, dan beberapa ahli sistem untuk diagnosa perbaikan produk dan helpdesk. Istilah DSS mencakup semuanya. Jelaskan arsitektur DSS. Arsitektur DSS terdiri dari 4 komponen, ditambah satu opsional, yaitu yang pertama, 4 komponen yang diperlukan adalah data untuk mendorong sistem, model untuk memanipulasi data, pengguna untuk mengontrol sistem, dan user interface di mana mereka mengendalikannya. DSS juga dapat opsional memiliki pengetahuan atau kecerdasan komponen. Yang keempat, bagaimana istilah DSS yang digunakan dalam dunia akademis? Istilah DSS digunakan terutama di dunia akademis saat ini. Hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah penelitian yang berkaitan dengan dukungan komputer untuk pengambilan keputusan. Adalah nama dari sebuah jurnal terkemuka di lapangan dan judul standar saja. Industri ini cenderung menggunakan intelijen bisnis jangka panjang, namun keduanya tidak selalu dilihat sebagai identik. Selanjutnya, section 1.7. Pertanyaan 1, definisikan Business Intelligence. Business Intelligence atau BI merupakan istilah umum yang menggabungkan arsitektur, alat-alat, database, aplikasi, dan metodologi. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan akses interaktif, kadang-kadang secara real-time, untuk data, memungkinkan memanipulasi data tersebut, dan untuk menyediakan manajer bisnis dan analisis kemampuan untuk melakukan analisis yang tepat. Pertanyaan kedua, buatlah daftar dan jelaskan komponen utama dari Business Intelligence. Sistem Business Intelligence memiliki 4 komponen utama. Yang pertama yaitu gudang data, analog dengan data dalam arsitektur DSS, kemudian analisis bisnis dan manajemen kinerja bisnis, bersama-sama analog dengan model dalam arsitektur DSS, dan antarmuka pengguna yang sesuai dengan komponen nama yang sama dalam arsitektur DSS. Samping itu juga dapat mendaftar pengguna sebagai komponen di sini, seperti yang dilakukan di sana. Dan ketiga, buatlah daftar dan jelaskan manfaat utama berwujud dan tidak berwujud dari Business Intelligence. Menurut salah satu survei, manfaat utama dari Business Intelligence diantaranya pelaporan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan layanan pelanggan, dan pendapatan. 3 pertama merupakan manfaat tidak berwujud, yaitu mereka yang tidak secara langsung berkaitan dengan nilai keuangan, dan yang terakhir merupakan manfaat tangible. Pertanyaan 4. Apa persamaan dan perbedaan utama dari DSS dan BI? Business Intelligence menggunakan data warehouse, sedangkan DSS dapat menggunakan sumber data, termasuk data warehouse. Kedua, kebanyakan DSS dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan secara langsung, sedangkan kebanyakan sistem BI yang digunakan untuk memberikan informasi yang diyakini akan menyebabkan peningkatan pengambilan keputusan. Yang ketiga,
BI memiliki strategi atau orientasi eksekutif, sedangkan DSS biasanya berorientasi pada analisis. Yang keempat, sistem BI cenderung dikembangkan dengan alat yang tersedia secara komersial, sedangkan DSS cenderung menggunakan pemrograman lebih khusus untuk menangani masalah yang mungkin tidak terstruktur. Dan yang terakhir, tools dan metodologi DSS berasal sebagian besar di akademisi, sedangkan BI muncul sebagian besar dari industri perangkat lunak. Banyak alat BI seperti pertambangan data dan analisis prediktif yang juga datang untuk dipertimbangkan dalam tools DSS. Definisikan MSS. Istilah MSS atau Sistem Pendukung Manajemen mengacu pada konsep luas dengan menggunakan teknologi untuk mendukung tugas-tugas manajerial secara umum dan pengambilan keputusan pada khususnya. Sekian jawaban dari review question pada chapter Business Intelligence dan Decision Support. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.